Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini ya. Kali ini kita akan berhubungan ya. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the... Oke teman-teman, kita sudah masuk ke lokasi ya. Sebelumnya kita di bagian sebelah sini itu ada patung Ganesha kalau tidak salah ya. Ini patung Ganeshanya. Nah, di samping patung Ganesha itu ada prastisnya teman-teman. Nah, ini kebetulan saya datang yang terakhir kalinya, ini sudah banyak, apalagi yang kemarin ya hampir 150-an untuk event ini sudah datang semuanya, dan saya terakhir kali itu. Oke, alhamdulillah kita ketemu ini ya Pak Sinten menikah, Pak Suraton ini kebetulan alhamdulillah juga temen alumni gitu, dan ini kebetulan juga ada Bu Mimin selaku guru kita juga. Jadi kita jarang-jarang ngevlog kayak gini ketemu dengan guru dan temen satu angkatan ya, luar biasa. Oke, kita akan coba review dulu di tempat ini apa aja. Mohon izinin lagi ya, kita minta izin dulu, kita masuk ke prastastinya. Sebelumnya jangan lupa untuk masuk ke prasasti ini ada tata caranya. Yang pertama kita harus lepas alas kaki dulu ya teman-teman ya, jangan lupa ya. Dan yang pasti sini juga ada kata-kata sebelum masuk, itu ada Sir Astu Swasti Brajabhyah Sangkatita. Itu harus kita lakukan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini batu prasastinya teman-teman. Jadi ini batu prasasti ini tahun berapa saya kurang paham, tapi di sini ada prasastinya. Ada prasastinya, di sini ada tulisannya teman-teman. Jadi ini mohon maaf ya. Ini tulisannya sangat kecil sekali. Kalau di kamera lebih jelas dibandingkan dengan langsung ya. Jadi ini sangat terasa terjelas, sangat jelas sekali di kamera ini gitu. Dan ini bukan buatan saat ini ya gitu. Dan mungkin ini yang dimaksud tiga itu kayaknya ini ada satu batunya, dua, tiganya mungkin. Nah, ini mungkin tiganya mungkin karena mau belah ini gitu. Oke, itu teman-teman. Ini prasastinya, ini real. Jadi ada kotaannya. Kotaan kayak ini sangat penting sekali gitu maksudnya. Di kotaan ini sangat penting sekali, dan batunya ini kalau seandainya untuk sholat itu hadap kiblatnya ke sana. Pas teman-teman. Jadi ini kalau seandainya untuk sholat, untuk sholat kalau seandainya muslim ini sangat cocok sekali, dan berarti pas untuk lebarnya itu. Oke. Dan sini ini teman-teman, ini ada isi prasasti. Jadi kalau tulisan tadi ini dimasukkan ke dalam sini. Nah, ini artinya Sir Astu Swasti Brajabhyah, ini salam kebajikan kayak gitu ya, Madhyam Dharma, semoga bahagia selamat sekalian tengah hari dari beliau, dari agama untuk kebangkitan kepada Maha Tinggi, menganugerahkan sebidang tanah atau tanaman agar memberikan kebahagiaan kepada mereka, yaitu desa Hampara yang terletak di wilayah Trigam, yaitu Salatiga, dengan persetujuan dari Suhadewi, Sang Dewi Sempurna atau yang berupa daerah bebas pajak atau berperdikan, ditetapkan dengan tulisan atau prasasti. Jadi prasasti ini teman-teman sangat penting sekali untuk daerah sini. Jadi itu tempat perhatikan atau tempat yang sangat istimewa di daerah sini. Jadi ini dulunya mungkin daerah ini adalah persawahan semuanya teman-teman, yang dimana airnya itu sangat bagus sekali gitu ya. Oke, kita coba akan cari-cari informasi dari juru kuncinya dan guru Bumin ini, dari Bu Mimin. Nah, ini guru sejarah kita ini. Kebetulan kita ketemu sini. Beda dengan daerah ketika memberikan seperti kepada
kerajaan untuk kan biasanya kalau orang Jawa katanya daerah itu pakai hasil bumi. Nah, itu yang disumbangkan ke kerajaan. Maka sumbangan itu ketika berlimpah sangat-sangat bermanfaat bagi kerajaan. Itulah dibebaskan pajak tapi tetap memberikan berupa hasil tanamannya ke kerajaan. Iya kan ini Terus untuk ini Bu, kenapa saya masih karena itu kan dari agama dan dari beliau itu dengan bangunan suci atau candi ini jadi memang seharusnya selain ada plastik harus ada situs yang Ada ada candi. mendukung Karena di candi. sini nah buktinya apa? Buktinya adalah banyak wilayah di sekitaran sini itu yang masih memakai catatan ini sebagai satu contoh. Kandirsi, Ya, Kandirjo, So, naik ada hujan. Terus di setelah sawah ini kita temukan Yoni dan Batu Ratna ini, dimana kami juga ini juga komponen bangunan candi itu di wilayah Gersang gitu. Nah itu ada wilayah Canden. Dekat dengan Canden itu ada Kalitama, di situ ada pertirtaan dan dalam daerah ini juga disebutkan di situ dulu ada rumah bangunan candi yang dipakai untuk benteng itu. Terus nanti ada Sendang Sembenoyo. Jadi memang seperti banyak sekali. Ada juga Anteping Sudut itu ditemukan naik terus. Itu juga ada Gelombang namanya. Itu ditemukan Anteping Sudut yang mana itu juga merupakan komponen candi. memang kalau sekarang kita tidak menemukan candi yang masih utuh. Iya, peninggalannya hanya bentuknya seperti apa. Hanya lingga dan yoni aja yang masih bisa Hanya komponen-komponen kecil lah. Itu menjadi kemungkinan masih diduga dulu pernah ada. Semoga dalam penggalian-penggalian berikutnya Oke. Salatiga satu. Kemudian nanti budaya-budaya yang belum dieksplor, budaya-budaya yang belum masyarakat anak generasi muda itu menyukainya. Nah itu kan kita pengen, ayo kita menariknya di mana? Ini saya juga memakai salah satu ikat khasnya Salatiga, tapi saya yakin belum banyak yang tahu. Oh ini khas Salatiga? Khasnya Salatiga. Karena baru ditetapkan di tahun 2020 kemarin. Oh, Boleh ini iya. Kayaknya keren, Nak. Keren. Iya. Beda dengan keraton, nggih. beda. Karena memang harus Mohon maaf, nggih. Terbuka. Ini khas udeng khas Salatiga, nggih. Udeng nggih, udeng atau apa? Kalau bahasanya Salatiga, ikat nggih. Ikat kepala khas Salatiga. Ternyata punya nggih Salatiga, nggih. Berarti nanti termasuk pakaian khasnya nanti ada. Ada contoh gambarnya nanti. Oh gitu. Keren. kita Nggih. ngobrol-ngobrolnya Nggih. Ngobrolnya di sana aja mungkin, nggih. Oke, kita cari tempat yang ini teman-teman yang pada masuk gitu. Ya, oke nanti record Bu. Kita fokus vlog saya dulu aja gitu. Konten ini kita buat konten sendiri. Ini batu Ratna gitu. Ini berarti asli real kayak gini gitu. Ini asli kita temukan di daerah Terusan Kidul, di mana di situ ada konteks lain yaitu yoni yang ada di sana. Oh itu ya nih itu. Betul. Yoni itu adalah yoni terbesar yang kita temukan di Salatiga. Meskipun dalam temuan ini kita tidak menemukan pasangannya yaitu lingganya. Jadi hanya yoninya saja. Ini kedalaman berapa nih ditemukan? Ini di atas permukaan tanah. Oh, di atas Masih- permukaan masih tanah. di atas. Cuma ada beberapa batu-batuan yang masih di sana itu terpendam di bawah rumah Bu. fungsi dari batu ratna bisa Jadi kalau batu rana ini dia berfungsi sebagai mahkota candi. Oh, mahkota candi. Dia sebagai atap tertingginya dalam candi. Oh gitu. Nah, atau juga ini kalau dalam candi Buddha itu biasa disebut stupa, Oh, stupanya. dan di dalam candi Hindu ini disebut sebagai ratna Oh. atau kemuncak. Berarti ada kemungkinan. Ini ya ada bagian yang ada bagian yang sebenarnya kalau di Buddha kan masih ada atas yang namanya apa itu mas stupanya. Stupa itu sama dengan lingga, ya kan? Kalau bentuknya begini. ciri ini, ciri terundak semacam ini biasanya dipakai di apa? Candi Siwa. Candi Siwa. Oh, Candi Siwa. Dan ciri lain itu
di dalamnya itu ada Yoni. Yoni. Jadi Yoni ini dia ada di tengah candi, di dalam candi. Tapi letak penemuannya antara ini dengan ini jauh enggak? Sama. Oh sama? Satu wilayah. Berdampingan. Oh berdampingan. Berarti kemungkinan Berdekatan. nggih. Ada kemungkinan Ada satu komponen yang juga besar yang berhasil kita pindahkan. Yang lain masih di sana, Mas. Yang lain masih di terusan gitu. urusan nggih. Kalau dari keterangan warga itu sebenarnya juga ada arca di sana. Kalau ini yang Yoni. Ini sama. oh, ini sama Yoni juga. Sama Yoni. Jadi Yoni itu sebenarnya dia perlambang dari saktinya Siwa atau Dewi Parwati. Sedangkan Dewa Siwanya sendiri adalah lingganya. Ini dan ini Dewi Parwati. Kalau ini filosofinya ada air dan ada lubang ini. Iya. Sebenarnya tinggal dengan Yoni ini dia juga sebagai perlambang dari laki-laki dan perempuan. Kalau ini yang Jadi ini perempuan. perempuan. Laki-lakinya Atas lingganya. yang lingganya milik Dewa Siwa itu. Wah, Jadi kita banyak sekali simbol-simbol Siwa itu dia simbol apa ya, kemaluan laki-laki. Nanti kalau kita akan lebih membahas lebih dalam lagi, kita akan ke Candi Cepat dan Suko. Pasti. Oke, siap. Ini asli ini. Iya. Ini ada lingga yang ini itu Tutupnya? bukan tutup, gatuane. Oh, Parwati gatuan. kayak lesung, tapi ukurannya batu Iya. lingga. Nah itu fungsinya nanti untuk upacara demikian biasanya nanti akan disiram susu atau air suci. Nah itu nanti hanya mengalir. Masuk sini. Ini kan ada kayak talang kan itu. Nah talang inilah nanti air suci nanti akan bisa sampai sini. Tapi kan sudah menyirami antara lingga dan Yoni. Oh Itu gitu. di dalam tradisi upacara agama Hindu seperti itu. Nah, Yang mana ketika upacara itu tidak semua masyarakat itu bisa masuk ke dalam candi. Jadi yang boleh melakukan proses ini hanya resi atau Brahmana. brahmana. Tokoh-tokoh gitu. itu yang melakukan ritual tentang upacara. Dan ini namanya apa? Cerat. Cerat ini Cerat, cerat. mungkin kenapa kok dihadapinnya ke utara? Nah, ini pertanyaan juga ini. Ternyata banyak kan nggih. Oke. Banyak Jadi- apa? Misteri. Seandainya Bu Mimi kan kemarin pernah ngetok di Candi Klero gitu. Candi Klero itu dia pintunya ada di sebelah barat. Iya. Tapi Yoninya juga sama, dia menghadapnya ke utara. Kami juga ketika itu keilmuan tentang navigasi di masa klasik itu sudah ada, di mana bisa jadi arah ini kemutaan. sebagai arah Patokan. Patokan. Arah kerucut kayak kalau kita muslim itu kiblatnya kita mau kemana. Oleh karena itu ketika ini dulu sebenarnya ada di dalam ruangan Bu, ketika dikeluarkan ini kami yang minta untuk dihadapkan ke utara biar sesuai dengan Dulunya. kaidah aslinya gitu. Betul betul tanpa merubah kaidah Mungkin aslinya. pernah juga ke gumuk masjid tuh, Gemuk masjid. di Pulutan. Ya, cuman saya belum ke sana. Itu yang ditemukan hanya ini. Ya, ada Yoni. Yoninya dan Yoninya juga menghadap ke Iya. utara. Pada Sama saat ya? ini Yoninya ditengkurapke karena banyak sarang nyamuk. Banyak buat nongkrong anak-anak muda, tapi karena mereka nggak tahu itu fungsinya untuk apa lumpang itu. Nah, tapi sebenarnya di situ ada tempat. Tapi ini bukan lubang gitu. Bukan, Ini Yoni. ini Yoni, Gitu. bukan lumpang. Nanti tumpang ada di dalam. Ada. Membedakan. Oke, kita masuk ke dalam. Wah, luar biasa teman-teman. Kita menggali sejarah Salatiga dengan pakar-pakarnya ini cukup mantap ya. Kalau saya sendiri jelas kurang paham dengan apa ini, dengan sejarahnya Salatiga. Tapi alhamdulillah saat ini kita bisa berkunjung di Museum Salatiga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Oke, Bismillah. Untuk aslinya akhir aja. Oke. Selamat datang di Museum Salatiga, Museum Cikal Bakal Kota Salatiga yang nantinya akan dibangun menjadi museum tingkat kota yang lebih representatif. Di sini sudah ada DID Master Plan, rencana pembangunan museum ke depannya. Oke. Baru saja datang. Ini nggih, repaknya nggih. Oke, kita lanjut dulu. Ini repaknya ke depannya kemungkinan untuk museum ini akan dibuat semacam ini. Untuk jalannya tadi berarti ini ya jalan utama nggih. Nanti masuknya yang atas itu. Oh, yang atas tadi nggih. Ada masjid itu. Oh.
Dan sebenarnya kalau ngomong tanah kita itu cukup besar, ada kurang lebih hampir 3 hektar sampai belakang. Cuma selama ini memang kita masih terbentur dalam masalah administratif ya. Jadi untuk membangun sebuah museum ini salah satu yang dibutuhkan adalah rencana induk pariwisata pembangunan, yang mana Kota Salatiga baru memiliki di sekitar tahun 2020. Di dalam Diparda itu ada pengembangan tentang pembangunan museum, di mana nantinya museum ini akan dibangun lebih baik daripada saat. Gabung sini dah Mas, kita nge-vlog bareng aja, santai aja gitu. Apa video? Oh, begitu. Kita cari ilmu bareng-bareng saja di sini karena saya juga tidak paham. Alhamdulillah kita diterangkan secara detail. Ini termasuk batu-batu yang ditemukan di sini ya. Ini adalah salah satu batu-batuan yang kita temukan di beberapa wilayah di Salatiga. Ini temuan baru kami yang kita amankan dari Ngentak. Oh, enggak. Itu di dekat dengan Sendang Benayo. Jadi dulunya di sini ditemukan selain adanya batu ini, itu juga ada nandi. Nandi itu arca lembu. Arca. Yang sekarang ada di UKSW. Dan juga ada lapik yang ada di sebelah sana. Itu ada lapik sajen di sana. Oh, itu lapik itu. Oh, yang itu. Ya, itu. Oke, kita cari dulu teman-teman. Oke, mantap nih. Nah. Ini adalah lapik, namanya lapik sajen. Itu batu lempang. Oh, ini saya keliru teman. Yang ini. Wah, ini ada lapik, ini jenis lapik sajen. Jadi lapik itu ada 2. Yang pertama adalah lapik arca, yang kedua adalah lapik sajen. Oh, Fungsi dari lapik sajen ini dia tempat untuk menaruh sesajian. Jadi di sini nanti di atasnya kasih sajen. ada sajian. Oh, gitu. Dan fungsi kalau lapik arca itu dia untuk menaruh arca di atasnya. Jadi biasanya kalau lapik arca itu di atasnya dia datar. Oh, berarti yang bandingkan antara lapik sajen dengan lapik arca itu dari permukaannya sini. Betul. Dari permukaannya. Nah, kalau fungsi dari lapik sajen ini hampir mirip dengan batu lempang. Cuma kami juga dari pemanfaatan ini itu berbeda masa di mana ketika itu sebenarnya masyarakat Jawa itu sudah mengenal animisme dinamisme yang mempercayai tentang adanya ketuhanan atau sesuatu yang mempengaruhi kehidupan ini. Nah, ketika itu persembahan, jadi belum adanya pengaruh dari kepercayaan Siwa, kepercayaan Buddha semacam itu. Masyarakat ketika itu masih menggunakan batu-batuan yang masih abstrak. Jadi ketika dibandingkan ini sebenarnya punya fungsi yang sama. Hanya saja ketika sudah ada kepercayaan dari Siwa, nanti banyak filosofi-filosofi yang akhirnya nanti diberikan ke dalam batu-batuan ini. Berarti hanya sebagai tempat yang betul gitu. Dari segi modelnya saja sudah jauh gitu. Nah, jadi sudah ada seninya, sudah ada seninya betul. Nah, ini ada apa ya? Ada yang muncul di sebelah sini ya. Jadi tidak los kayak gitu, ada semacam seni tersendiri. Ini sendiri juga tidak polos sebenarnya, ada kayak balok-balok seperti kelopak bunga. Oh, kayak kelopak bunga. Karena mungkin karena usia nggih. Salah satu memang ketika itu sering dipakai filosofi tentang teratai. Teratai itu di pemasangan ambil di mana itu menjadi senjata dewa. Jadi ini persembahan untuk itu. Ini juga sama, ini juga yang cowok Yoni cowok ya. Termasuk nih unik dari ukurannya yang kecil, juga dari ornamennya yang cukup berbeda. Biasanya ornamen dari Yoni itu dia sederhana semacam ini. Lebih sama, yang di luar juga sama, cuma ini ada 2 bagian yang berbeda. seni ya. Yoni ini kita temukan di Kali Cacing. Kali Cacing Di sekitaran alun-alun Pancasila. Kita sekarang menjadi lab Prodia. Oh, Leprodia. Di sekitaran Pancasila itu juga masih ada Yoni di sana. Ya, ukurannya kurang lebih sama dengan ini.
candi ini ada di depan pendopo Polres. Jadi kalau teman-teman ingin lihat dulu yang asli juga, itu di depan pendopo Polres di sana ya. Ya, untuk lingga hampir ini. Iya. Ini apa Bu? Hampir menyerupai lingga ya seperti ini. Itu yang nantinya nempel di Ini apa atas. nih? Batu? Itu batu ratna ini. Oh, batu ratna, sama seperti yang di depan tadi nggih. Tapi ukurannya kecil. Oh, letaknya di Kalau yang tadi yang besar itu dia di sini, dia mahkotanya. Jadi dia ada bagian yang hilang di sini tadi. kalau yang ratna ini ratna kecil. Iya, ini ratna penghias kecil. Penghias kecil ini yang utama. Ini yang utama. Gitu. Dan apa? Ini ada apa? Sebenarnya punya makna tertentu dari kaki candi. Kaki candi itu dia purloka. Menurut agama Hindu, ini dunia tempat manusia atau makhluk-makhluk yang dipenuhi hawa nafsu. Itu Paling bawah. alam dunia. Nah, di bagian yang tengah ini disebut dengan Bufaloka atau area yang menyimbolkan dunia tempat tinggal manusia dan makhluk hidup yang lain yang berhasil menghilangkan hawa nafsu. Atau dalam Buddha itu istilahnya bodhisattva. Jadi dia mempunyai tingkatan yang lebih tinggi. Di atasnya. Dan ada Swarloka dalam agama Hindu merupakan area yang menyimbolkan dunia atau tempat tinggal dewa. Jadi dia mempunyai apa? Terah-terah ya? Di pemanahan di atap candi ini tempat tinggalnya para dewa. Jadi Swarloka itu tempat yang tertinggi. Nah, ini ada ke muncak ini ya. Muncak itu bagian tertingginya tadi, muncak atau batu ratna ini. Ini biasanya mengetahui candi itu bernafaskan Hindu atau Buddha. Jadi tadi kan terlihat ya Bu ya, ada terap-terapan tiga gitu. Nah, itu Kalau biasanya tiga berarti? itu bernafaskan Hindu. Kalau tiga Hindu. Ya, kalau polos seperti stupa yang ada di Candi Borobudur itu Buddha. Oh, perbedaannya Ya, situ. itu biasanya salah satu contoh yang ada Yang yang bisa kita kenali. Lebih mengerucut kalau Hindu. Nggih, Bu. Terus ada bagian antefik. Antefik itu yang seperti ini. Yang seperti bagian antefik Ini bagian? bagian antefik. Antefik yang kita temukan ini yang ada di Lumbang. Lubang pemandian itu ya. Jadi antefik ini adalah antefik sudut yang dia sebagai penghias atap candi ini. Sudut. Ini yang kita temukan yang bagian sudut ini. Ini antefik. Berarti ditemukannya prasasti-prasasti ini pada berjauhan gitu, banyak yang berjauhan. Oke. Semuanya unik daerah. Ini ada daerah Lumbang, ini daerah Ngentak, ini di Kali Cacing. Arca ini dari Polutan, dekat Polutan. dengan SMP Al Azhar. Arca yang ini dari Kecandran. Terus ada yang itu dari Kali Taman. Yang ini Kali Taman. Yang mana tadi dari Ngentak. Jadi sebaran situs-situs yang ditemukan di Salatiga itu banyak sekali. Cuma yang kita temukan memang hanya sebagian-sebagian saja. Berarti belum Aceh ada itu masih misteri sebenarnya. Karena tidak ditemukan di mana, jadi tapi ini udah lama ditaruh di sini. Cuma kalau dari nafasnya atau dari Wujud dari itu pahat posisinya itu ini mencirikan sikap dari siwa Buddha, dari Warca Buddha, Bodhisattva. Jadi ini namanya sikap anjali, jadi menakut di depan dada. ternyata sejarah kita panjang loh. Panjang banget ya. Jadi ini banyak yang mengasumsikan bahwa ini seperti simbol berarti di mana dalam arca ini terdapat Dua sisi. gitu ya, yang mana ketika itu masyarakat bisa berhidup dalam. Oh, maksud dari ini dua keyakinan tapi bisa ada saling berdampingan. Hidup di dalam satu wilayah masyarakat. Wah, filosofinya tinggi lur. Tinggi banget ini. Oke, mantap untuk mengeksplor ini. Saya penasaran di sebelah sini, ini batu juga kayak lumpang juga. Ya. Ini
Ini saya diiringi lur. Sebenarnya ini ngevlog bareng sebenarnya, tapi alhamdulillah pada saat diterangkan banyak ilmu ya di sebelah sini ya. Di sini saya terangkan banyak sekali dengan sejarah. Alhamdulillah pelayanannya bagus, luar biasa, istimewa. Saya kira awalnya hanya ngevlog teman-teman, ternyata pada diterangkan detail kayak gitu. Ini kok ada tulisan Cina? Nah ini kok beda dengan yang lainnya maksudnya gitu? Apa ada perpaduan dulu Jawa dengan Ini saya pindahkan dulu ya. Oke, nggih, amit. Biar lebih jelas. Nggih. Nah ini Cina gitu. Ini namanya Pongpai, Mas. Pongpai ini Tongpa, Pongpai. Pongpai, Pongpai. Pongpai. Pong. Pong. Pong PONG. Oh, Pongpai. Iya. Oh, Pongpai. Pongpai ini dia adalah nisan yang dipakai oleh masyarakat Cina. Cuma biasanya makam Cina itu dia kompleks yang cukup luas seperti daerah Ngepong. Ngepong betul nggih. Nah ini uniknya kita temukan di daerah Noborejo yang dimana di situ tidak ada makam Cina. Kita temukan ini informasinya dari websitenya Kelurahan Noborejo, yaitu setelah kita telusuri ternyata kita menemukan ini di salah satu sendang kecil di daerah Noborejo. Nah, jadi bagian yang aus ini oleh masyarakat itu ketika itu dipakai untuk mencuci, Mas. Oh, Nah, makanya kita amankan ke sini daripada nanti benda ini semakin aus karena nggih. ini sebenarnya juga kita bisa namakan sebagai prasasti karena apa? Karena di sini ada aksaranya. Nggih. Nah, dan aksara ini cukup menarik banyak perhatian teman-teman kami ketika itu untuk ingin membaca atau mengkaji aksara yang di sini. Salah satunya kajian yang ditemukan oleh teman-teman itu adalah ini dipakai oleh laki-laki dan makam laki-laki. Dan berangkat tahun kurang lebih di sekitar pertengahan abad 19, jadi sekitar tahun 1850-an. Dan ini menjadi Pongpai tertua yang saat ini kita temukan di Salatiga. Jadi dari data-data Pongpai yang di Ngepong, Ya. kita juga di sana mengkaji beberapa ngepong yang tua gitu. Iya betul. Dan ini kan malah ini yang paling tua. Ini lebih tinggi. Tapi ini satu set atau sendiri? Bukan, ini hanya ini saja. Satu set nih. Satu stok ini ya. Iya. Oh, nggih. Ternyata ya Cina itu di Salatiga sudah sangat lama nih. Gitu ini mantap nih, luar biasa. Ini ada arca. Kecil. Arca ini arca baru koleksi kami dari Museum Salatiga. Kita temukan di Kali Cacing. Ketika itu diamankan oleh warga. Dan arca ini belum kami kaji, cuma dalam laporan kami ke Balai Pelestarian Cagar Budaya, mereka menduga bahwa arca ini perempuan. Dari mana? Dari gestur tubuh dan juga dari rambutnya dan sandangan-sandangannya. Iya, mirip Cuma dengan kita belum perempuan. menemukan siapakah arca tokoh ini. Luar biasa, mantul. Gitu teman-teman, wah ini kalau kita terangkan sejarah seharian tidak akan sampai ini ya. Tapi paling tidak kita sudah dapat gambaran bahwasanya ternyata Salatiga itu penuh dengan budaya, penuh dengan apa nih ya, histori yang sangat luar biasa gitu. Jadi kota kecil tapi memiliki cerita yang sangat dalam di balik kota Salatiga yang artinya Solo Tiga yang batu tiga artinya itu. Nah itu adalah yang sangat luar biasa. Gitu, terima kasih sudah mengikuti untuk kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bagi warga Salatiga dan sekitarnya bisa jalan-jalan ke sini ya. Datang saja ke sini, kita tanya-tanya pada petugas yang ada di sini. Insya Allah kita dilayani dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, biar kita tidak lupa dengan sejarah kota Salatiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas nggih. Iya, Pak. Monggo Bu. Oh, siap.